Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Bagi yang sakit, Bapak doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi untuk belajar dengan Bapak. Masih ingatkah negara Singapura anak-anak? Ya, betul. Negara Singapura itu negara yang paling kecil di Indonesia, ya. Maaf, paling kecil di wilayah Asia Tenggara. Nah, tetapi ada yang patut kita contoh dari negara Singapura, yaitu dalam masalah kebersihan. Mereka sangat disiplin dalam membuang sampah. Tidak ada satupun sampah yang berserakan di jalan ataupun di tempat umum lainnya, karena mereka disiplin untuk menjaga kebersihan. Nah, berhubungan dengan pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan. Jadi, siswa diharapkan bisa menunjukkan contoh tanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Kemudian kita bahas juga mengenai pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita sudah tahu ya kondisi sosial budaya Singapura itu mengenai masalah kebersihan yang perlu kita contoh. Nah, ini anak-anak coba lihat nih mengenai infografis yang ada di sini ya. Infografis mengenai sampah Jakarta. Nah, ini untuk melestarikan lingkungan. Nah, jadi di Jakarta ini sampahnya mengenai sampah ya, bisa dilihat bahwa setiap hari itu 6.270 ton ya, itu setara dengan 25 ekor paus. Jadi banyaknya sampah setiap hari itu ya. Kemudian atau 4 kali kalau diberserakan ya, kalau kita kumpulkan itu seluas 4 kalinya lapang sepak bola. Bagaimana tuh setiap hari itu sampah. Nah, ini harus kita pikirkan bersama ya, mengenai kewajiban kita dalam menjaga lingkungan ini seperti apa. Nah, kita bahas tentang hak ya, tentang hak. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ini yang akan kita diskusikan. Boleh. Nah, pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang kamu dapatkan dari pasal di atas. Kira-kira apa? Bunyinya apa sih, Pak? Ini bunyinya. Nih, menyatakan ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, itu adalah isi atau pesan pasal 27 ayat 2. Ya. Nah, apakah menurutmu pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Tentu saja ini masih ada kaitannya ya anak-anak. Jadi warga negara, contoh saja misalkan kepala keluarga ya, ayah kalian itu berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan cara bekerja. Misalkan apakah itu berdagang ya. Nah, contoh saja berdagang. Ketika berdagang, kalian kan bisa menggunakan plastik, menggunakan kertas dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya harus dibarengi juga dengan rasa tanggung jawab. Kembali lagi ke masyarakat Singapura yang kemarin, yang tadi Bapak jelaskan bahwa disiplin dalam menjaga lingkungan. Nah, kita juga sama, kita boleh ya, kita berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menjaga lingkungan. Misalkan kita berdagang, ya gunakan plastik atau misalkan ya suruh
pembeli untuk membawa makanannya sendiri, tempat makannya sendiri atau tempat kantong belanjanya sendiri. Itu lebih bagus. Nah, kenapa waktu kemarin-kemarin ketika kita sekolah seperti biasa, Bapak Kepala Sekolah itu menyarankan untuk membawa misting ketika kalian jajan, yaitu tujuannya untuk mengurangi sampah, ya. Jadi kaitannya dengan pasal ini, Bapak ulangi, setiap warga berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Salah satunya dengan cara bekerja, contoh saja berdagang. Nah, jadi harus disertai dengan tanggung jawab, ya. Nah, coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya sudah jelas ya. Jadi ada kegiatan di lingkungan masyarakat kalian pasti ada yang berdagang, berjualan, atau misalkan dari jasa ya. Ada yang membuat baju, ada yang membuat sepatu, pakaian, ada yang misalkan jasa parkir, misalkan ataupun ada jasa yang lainnya, ya, misalkan fotokopi dan lain-lainnya. Nah, itu untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya. Nah, terus apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Kira-kira kalau orang tua kalian tidak bekerja bagaimana? Ya, tentang melaksanakan tanggung jawabnya. Apakah kalian bisa ikut hidup layak atau bagaimana? Pasti tidak ya. Jadi di sini ketika kita melaksanakan haknya juga disertai dengan tanggung jawab. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Nanti tugasnya lihat di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.